Harapan dari Pak Menteri Wiji untuk masa depan adalah seperti yang tertuang dalam visi kami, yaitu tetap lestari dan berkembangnya budaya Tusan Aji. Para pengrajin atau para empu yang akan muncul di masyarakat untuk berkarya dan menciptakan atau membuat Tusan Aji baru, sehingga budaya ini akan terus berkembang secara meluas. Nah, untuk itu kami mengharapkan supaya para generasi muda itu bisa lebih mengenal budaya Tusan Aji untuk nantinya bisa mensikapi Tusan Aji ini secara proporsional. Jadi bukan masalah mistisnya, namun kita lihat Tusan Aji adalah sebagai benda warisan budaya. Saya Kunto Wibowo, pemangku upacara adat Rasul Nggubu Gede. Rasul Nggubu Gede merupakan simbol dari persatuan dan kesatuan seluruh warga desa Ngalang. Pada pelaksanaan kenduri di Rasul Nggubu Gede, ini ada ujub ataupun ubo rampe. Macam ubo rampe adalah satu, ini adalah jenang-jenangan. Yang kedua adalah golong yang berjumlah 9 jodoh ataupun 18 buah. Yang ketiga adalah jadah wajik. Yang keempat adalah sekul suci ataupun sego uduk dan ingkung. Yang kelima adalah pisang rojo ayu yang dikemas dalam sanggan, merupakan satu kesanggeman ataupun kesanggupan seluruh warga masyarakat dalam melaksanakan acara bersih desa. Rasul ataupun upacara adat tradisi ini merupakan warisan para leluhur yang dulu. Petuah-petuah atau petunjuk pitutur luhur, sehingga dengan pelaksanaan adat budaya ini maka akan melestarikan alam lingkungan dan manusia-manusia yang melaksanakan. Nama saya Amir Junawan. Upacara adat ini memang kami ingin tetap lestarikan karena mengandung nilai luhur. Terlebih di dalamnya adalah kita nguri-nguri budaya. Nanti saya juga kita juga patut kita wajib menghormati orang tua, terlebih orang tua baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Oleh karena itu, di kala sadranan atau ruah ini kami selalu selenggarakan secara bersama-sama, dan pemerintah desa pun selalu membantu berpartisipasi hingga pada 2 juta rupiah per kelompok padukuan yang ingin melaksanakan bersama-sama melakukan Visungsung Agung. Oleh karena itu akan semakin semarak, bahkan bergodo-bergodo yang ada di Sendang Tirto dan Kali Tirto serta Tegal Tirto ini juga turut serta di dalam pelaksanaan kirap Sadranan Agung Wedgaleh, yang mana ini adalah tinggalan daripada Gusti Pangeran Boyo. Konon Gusti Pangeran Boyo adalah orang yang ahli ibadah, yang tekun, yang rajin, dan ini selalu kita warisi akan nilai-nilai luhur yang sudah dilakukan oleh beliau agar kami selalu menjalankannya dengan sekuat kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk lepas masker ya Bapak Ibu, ganti pakai face shield ini ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan salam budaya. Lestari budayaku ya. Baik, semoga Bapak Ibu sekalian kita senantiasa selalu dalam kesehatan dan lindungannya ya. Dan kami sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian
penerima anugerah budaya tahun 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 ini, yang hadir di sini secara luring ya, yang di sini sudah pada hadir, dan kemudian juga 3 narasumber yang berada di depan ini, Pak Bambang Nursinggi, Pak Amir Juniawan, dan Mas Victor yang dari Pametri Wiji. Juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti secara daring, kami persilakan untuk nanti sampai jam 3 sore nanti kita ikuti bersama diskusi kita ya, sarasehan kita pada siang hari ini, terutama tentang adat dan tradisi, penerima anugerah kebudayaan di bidang adat dan tradisi. Baik, saya akan langsung sapa kepada beliau yang ada di sini. Terus putih Bapak Bambang Nursinggi. Alhamdulillah ya, terima kasih. Mas Victor dari Pametri Wiji. Sehat-sehat ya Mas ya, terima kasih. Ini anak muda kita milenial juga ini yang hadir sini. Pak Amir Juniawan, sehat selalu. Nika pemangku adat untuk budaya Wat Galeh, Wat Galeh menika ada di pemakamannya Gusti Purboyo. Ya, terima kasih nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Pak, di situ. Baik, saya akan sapa lebih dulu Pak Bambang Nursinggi. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita saksikan Sobat Budaya di sini menyaksikan Pak Bambang Nursinggi, biasanya tadi di videonya itu juga kelihatan beliau itu paling depan dengan memakai baju putih-putih itu ya, itu kemudian membawakan mantra ya atau doa itu ya. Kalau Pak Bambang Nursinggi bisa cerita sedikit asal mulanya kenapa Bapak banyak kemudian melestarikan adat tradisi seperti tersebut? Ya, pertama kali karena masih banyak masyarakat khususnya di Yogyakarta apa artinya merti, merti yang sebetulnya, sehingga menimbulkan banyak macam-macam pemikiran yang negatif. Dan untuk itu supaya menarik generasi muda, doa-doa mantra ini saya kolaborasikan dengan suatu pertunjukan, yang menjadi pertunjukan dari kostum, bagaimana caranya menyampaikan, dari puisinya, dari geguritannya, dan doa-doa tembang itu, sehingga masyarakat awam tahu maksudnya. Segala sesuatu yang saya jalankan itu kita membawa naskah supaya tidak lepas dari ujub atau permohonan kita, gitu. Ujubnya artinya berarti ya permauannya apa pada waktu misalnya merti kali itu apa tujuannya kita. Nah, itu. Jadi ujubnya di situ kita. Kira-kira sudah berapa banyak Pak upacara adat yang biasanya Pak Bambang Nursinggi itu? Banyak sekali dari tahun 2009. Paling tidak ya, sebulan mesti ada itu dari 2009 sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah karena kita menyadari bahwa ini satu rawan ya untuk suatu pergaulan, dan itu kita harus bijaksana menyikapi. Bisa apabila ada suatu kritikan itu kita terima dengan baik dan kita berani menjelaskan apa tujuan kita. Bapak cukup senior di sini kan, di sini sudah yuswa 68 ya Pak. Sebetulnya perjalanannya Bapak yang dulu dari seni tari diisi ya itu ya, kemudian menjadi banyak dikenal sebagai penulis geguritan dan banyak berkecimpung di dunia sastra begitu ya, tapi kemudian lebih sekarang ke dunia adat tradisi, mungkin bisa diceritakan Pak? Karena ya saya selalu prihatin kenapa masyarakat Jawa sendiri kok kurang memperhatikan kebudayaan lebih-lebih adat istiadat sastra dan sastranya. Nah, untuk itu, saya prihatin. Nah, kenapa? Karena saya sudah tua, apakah saya harus menari terus? Nah, itu saya memahami sastra. Walaupun dalam hal ini saya kurang memahami tentang tulisan Jawanya, tapi saya mendengarkan dari tokoh-tokoh yang sepuh, itu bagaimana saya ungkapkan, saya tulis dengan gurit dan tembang, dan saya sampaikan pada masyarakat. Gitu. Menarik sekali Pak Bambang. Baik, nanti kita gali lebih dalam, kita pindah dulu ke sebelah beliau. Ini ada anak muda kita ya, beliau ini namanya Mas Victor ya. Ini
Beliau ini mewakili dari Lembaga Adat Pametri Wiji, ya. Paguyuban Pametri Wiji. Ya, sebetulnya Paguyuban ini ketuanya Pak Dokter KRT Puspo Diningrat ya, ini ya. Kemudian ketua hariannya Pak KRT Kusumo Nagoro yang di Keraton ya, Mas Enggar ya, itu ya. Kalau beliau ini yang hadir di sini ini adalah humasnya. Humasnya Mas Victor ini ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas tentang Pametri Wiji. Jadi Pametri Wiji itu sebenarnya adalah sebuah wadah bagi penggemar Tosan Aji. Tidak hanya penggemar Tosan Aji, juga bagi masyarakat umum yang ingin belajar Tosan Aji. Tosan Aji itu keris ya Mas ya? Tosan Aji itu besi yang dihormati. Oh begitu ya. Tidak hanya keris, ada wedung, ada tombak, ada pedang, ada cundrik dan lain sebagainya. Khususnya Tosan Aji, tapi juga umumnya budaya Jawa. Jadi di Pametri Wiji tidak hanya melulu Tosan Aji, kadang juga ketika selesai ada narasumber yang berhubungan dengan batik, sesaji, kemudian budaya Jawa lainnya. Kegiatan-kegiatan apa saja Mas yang sudah dilakukan oleh Pametri Wiji selama ini? Pametri Wiji agak banyak, yang rutin setiap bulan ada. Yang pertama adalah sarasian setiap minggu ketiga. Yaitu biasanya diisi oleh narasumber-narasumber dari Keraton Jogja atau dari ahli-ahli yang kita datangkan. Kemudian rutin setiap tahun kita mengadakan jamasan mandiri di dalam Puspo Diningrat bagi masyarakat umum yang hendak menjamaskan pusakanya, bisa kita jamaskan dengan cara yang tradisional. Plus juga bagi siapapun yang ingin belajar menjamas, kita juga memberikan pelatihan jamasan di sana. Oh begitu ya. Karena memang setiap jamasan itu harus dengan langkah-langkah atau apa itu istilahnya ubo rampe gitu ya. Ubo rampe serta tata cara yang urutannya harus benar begitu ya. Ada dua cara biasanya, ada cara modern, ada cara klasik. Kalau Pametri Wiji kebanyakan menggunakan cara klasik yang diajarkan oleh Keraton Jogja. Jadi masih pakai ceruk, masih bubatnya pakai sabut-sabut itu, masih pakai air kelapa dan lain-lain. Warangannya pun masih pakai warangan yang khusus memang. Jadi warangan-warangan prongkol dari alam gitu. Kemudian prosesnya seperti apa, sajinya juga masih kita lengkapi sebagai wujud pelestarian. Oke, Tosan Aji sendiri itu kan apakah memang punya pengertian yang sama dengan pusaka Mas? Gitu. Tosan Aji itu bisa menjadi pusaka. Pusaka itu ada sekitar 3 arti yang umum. Yang pertama, pusaka itu bisa berarti heirloom atau warisan. Yang kedua, pusaka itu bisa berarti adalah sebuah masterpiece. Yang ketiga, pusaka itu juga bisa berarti sebuah kepercayaan filosofis. Jadi Tosan Aji bisa menjadi pusaka. Begitu, tapi pusaka tidak selalu berwujud Tosan Aji. Hanya kalau di Jawa memang pusaka itu identik dengan Tosan Aji seperti itu. Kalau seperti tadi sudah disebutkan ya, itu berarti tidak hanya keris saja ya. Tidak hanya keris. Betul. Ya, jadi mulai dari tombak. Tadi apa aja Mas tadi itu boleh. Yang pertama tombak, kemudian keris, kemudian pedang, kemudian cundrik. Cundrik itu keris kecil ya? Keris kecil mirip patrem itu. Ya, kemudian wedung juga. Bahkan ada rangah kuda itu juga bisa dijadikan pusaka. Oh begitu ya. Untuk pegangan tali yang digigit itu, yang digigit. Oh yang digigit. Gitu ya. Di Keraton ada itu dari pusaka juga. Kemudian warisan Pangeran Diponegoro ada beberapa yang termasuk kendali kuda itu juga pusaka. Oh begitu ya. Menarik ini ya. Jadi memang Pametri Wiji tidak hanya sekedar keris, tetapi juga kebudayaan Jawa. Apakah memang itu istilahnya bahannya selalu dari besi gitu ya, atau apa itu Mas bahannya itu ya? Kalau Tosan Aji jelas besi Pak. Tosan Aji itu biasanya terdiri dari 3 hal. Pertama besi, yang kedua pamor, yang ketiga baja. Oh begitu. Iya, jadi besi dipilih yang bagus, baja dipilih yang bagus, pamor yang bagus, dijadikan satu. Kalau sekarang nyebutnya orang Bhinneka Tunggal Ika, dari berbagai macam bahan dijadikan satu menjadi sebuah keselarasan yang bagus. Termasuk itu yang batu meteorit juga itu? Ya, salah satu bahan pamor adalah batu meteorit itu. Apa keistimewaannya sebetulnya ke meteorit itu? Kenapa? Meteorit sebenarnya filosofis Pak, karena meteorit kan dari luar angkasa. Jadi antara besi dan batu meteor itu ibaratnya antara Bopo Angkoso dan Ibu Pertiwi. Oh. Iya, jadi menyatu menjadi sebelah keris. Oleh karena itu kadang keris disebut sebagai filosofis sangan paraning dumadi asal usul manusia. Dari bapak ibu bertemu kemudian melahirkanlah kita. Jadi orang yang memegang keris itu juga menyadari bahwa dirinya itu adalah manusia yang ada ujung dan pangkalnya.
Oke. Ya, nanti kita ulas lebih mendalam, Mas Victor. Ya, sekarang saya juga pindah ke Pak Amin, ya. Pak Amir, kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang upacara adat Potgaleh ini. Upacara Potgaleh ini sebenarnya Sadranan itu sudah berlangsung dari kita nggak tahu nenek moyang kita. Artinya memang di mana makam itu ada, di sana terjadi namanya sadranan ataupun kirim doa dan sebagainya. Dan adat itu sudah ada, bahkan kita nggak tahu kapan mulai adanya. Namun sampai sekarang di 2007 ini sudah dimulai kemas bersama-sama dengan pemerintah desa dan kecamatan. Ini untuk kita framing, kita kemas agar menjadi menarik. Ini kita lakukan seperti itu di zaman 2008 sampai dirawi dari Sultan di Palembang, Badarli II. Kemudian di 2009 juga akhirnya dari tamu dari Bali juga rawuh ingin menyaksikan secara langsung seperti apa yang terjadi di Sadranan Mukres. Kemudian sampai sekarang, namun karena di 2 tahun terakhir ini aja karena pandemi, kita belum bisa menjalankan yang lebih luas lagi. Artinya kita hanya bisa lakukan secara sederhana saja, ya ini mungkin hanya tahlilan, doa dan sebagainya. Namun secara umum akan kita lakukan lebih lanjut sebagaimana yang sudah ada. Jadi ini warisan leluhur dari para ahli waris yang selalu datang mendoakan di kala-kala seperti sadranan atau sahabat tersebut. Sampai sekarang masih dilakukan. Bahkan itu yang apalagi terkondisi yang memang sampai yang terakhir ini Pak. Biasanya kami juga diberi kesempatan untuk menunjuk atau memilih waktu yang pas. Kalau dari dulu hanya Senin atau Kamis dari keraton memberikan waktunya. Kemudian terakhir perkembangan ini kami bisa memilih waktu di antara itu, di antara menjelang 10 hari menjelang puasa. Hanya kita pilih hari yang libur sehingga banyak orang bisa melibatkan diri, termasuk kalangan muda. Kami memang berharap banyak kalangan muda bisa terlibat dalamnya lebih banyak. Alhamdulillah dari tahun ke tahun terus berkembang dan menjadi lebih menarik dalam kami menjalankannya itu. Itu yang kami lakukan. Potgalehnya posisi ini pun di mana Pak itu? Potgaleh kebetulan posisinya di lokasi di Merbah. Berbah Sleman ya berarti. Sleman, ya. Untuk desanya Sendang Tirto. Sendang Tirto, Berbah Sleman. Yang nyun sewu ingkang sumare di sana itu yang Probo itu keluarga dari di sana Gusti Pangboyo, di sana ada ibunya Gusti Pembayun, juga dengan putra putri dalam yang ada di sana juga disemarkan di situ. Oh gitu aja. Beliau terakhipun saking Habib Amengpun napa saking Mataram? Saking Mataram Pak. Saking Mataram. Nggih, laras nika kan napa putra saking Gusti Ratu Pembayun, kemudian lahir Gusti Purboyo menika kemudian menurunkan dan sebagainya. Bahkan konon ceritanya memang Gusti Purboyo orang yang sangat ahli ibadah dan juga kemudian sangat pemberani dan sebagainya sampai dijuluki untuk menghadapi Belanda di Batavia dan sebagainya. Itu yang terjadi yang menjadi akhirnya menjadi ketakutan oleh pihak Belanda. Namun yang terjadi kemudian pihak Belanda saking sulitnya untuk menaklukkan Gusti Purboyo itu akhirnya mencari seseorang yang bisa barangkali menjadi seperti dulu mungkin mencari kelemahannya untuk Purboyo apa yang ada dalam, sehingga akhirnya diketahui bahwa Purboyo kelemahannya ternyata di tinja atau yang sudah dipadatkan begitu untuk menembaki beliau, kemudian akhirnya bisa jatuh sakit dan meninggal. Itu yang kami tahu di dalam sejarah seperti itu. Kalau dulu itu di dalam tampilan festival upacara adat itu saya ingat memang ada istilahnya teatrikal pertempurannya antara Belanda dengan Gusti itu yang itu berlangsungnya apakah juga di desa Sendang Tirto atau di mana? Iya, jadi kemarin kita tampilkan waktu kita lomba keprajuritan Nusantara di Jakarta di Taman Mini Pak. Di 2011 kami terlibat dalamnya, alhamdulillah
di sana masuk nominasi yang pertama. Oh, luar biasa ya. Juara satu aja itu ya, berarti ya. Mewakili DIY. Ya alhamdulillah di 2011 alhamdulillah bisa kita bersama-sama dengan tokoh yang ada, kemudian menggerakkan dan sebagainya. Alhamdulillah kaum muda banyak terlibat di sana. Gitu, Pak. Dan tapi memang dulu itu istilahnya upacara sadranannya itu sederhana ya, maksudnya. Betul. Ya itu kemudian perkembangan selanjutnya ada dengan bergodo, kirap dan lain sebagainya. Itu mulai kapan itu, Pak? Itu mulai terjadi 2007, Bapak. Oh, 2007 ya. Itu zaman Pak Camatnya Pak Rido, Pak Rido Suprayitno. Kemudian Pak Rido diskusi dengan pemerintah desa, kami, Pak Lurah dan sebagainya berangkat. Kemudian kita diskusikan mau seperti apa model mau kita tampilkan. Kemudian berawal hanya 9, Bapak. 9 pedukuhan dari 18 pedukuhan yang ikut. Kemudian akhirnya berkembang dan mendekati terakhir ini tetap semua ikut semuanya dari 18 pedukuhan. Ya, ini memang pendekatan yang menarik ya, bahwa ada tradisi itu kemudian juga dikemas supaya bisa lebih menarik juga untuk disaksikan, tetapi tentunya dengan pelestariannya yang masih tetap menjadi dikedepankan. Betul, ya, Pak. Ya. Laras nih. Ya. Terima kasih Pak Amir. Saya Pak balik lagi ini ke Pak Bambang Menikal ini. Kira-kira apa yang membuat istilahnya anak muda yang sekarang ini tuh di dalam ada tradisi itu pengen bisa mereka itu mengetahui lebih lanjut, kira-kira harus bagaimana Pak Bambang? Pertama kali kita harus sabar dan harus jelas cara basa Jawa cetha kan runtut kan. Jadi tidak orang gigi mongso ya, tidak memberi kita tidak menurut apa kemampuan ya, dan kita beri contoh-contoh yang sederhana agar penalaran mereka dapat menerima itu. Dan kita harus tidak gegeki yang lama begini, tapi kita menyesuaikan keadaan perkembangan zaman. Jadi anak-anak milenial jadi dapat ikut serta gitu. Kecuali itu kita beri kesempatan, kita libatkan kesempatan untuk misalnya membaca doa begini dan bagaimana cara membacanya supaya dapat menarik perhatian. Nah itu kita beri itu. Ya, tapi kalau misalnya demikian itu kan mungkin ada pertanyaan kalau bacaan misalnya yang itu kan harus sesuai dengan sesuai dengan yang dulu pernah dilakukan, artinya ya kudu nganggo basa Jawa, kudu pakai tatanan-tatanan tertentu. Sementara mungkin kalau yang anak-anak sekarang mungkin malah tidak mengetahui aslinya. Terus putih Pak. Nah, untuk itulah kita berikan dan kita sosialisasikan bahwa begini bacanya, dari bacaan bahasa Jawanya begini, yang benar begini. Karena kalau tidak betul membacanya, salah tuh artinya berbeda. Ya. Nah, makanya itu kita di samping kita mengajari anak itu kita dari tulisannya juga yang disembangkan dari tulisannya dan bagaimana sikap kita untuk menghargai atau menghormati terhadap misalnya pelaku-pelaku budaya yang lebih tua paling tidak itu. Dan yang utama di situ kita memberikan pengarahan supaya bergotong royong. Nah itu yang pertama kali gotong royong. Nah gotong royong itu harus mengeluarkan tapi tenaga dan pikiran dapat. Nah, anak-anak itu diberikan kesempatan untuk mengekspresikan inovasi dan ya. Kalau kira-kira lembaga Sekar Pangikan yang Bapak juga pimpin menika itu kegiatannya di bidang apa aja Pak ini ya? Semua pelestari kebudayaan termasuk sastra dan bahasanya. Misalnya tadi memberi pemahaman tentang merti bagaimana, terus mengenai bahasa Jawa, misalnya dari kuliner. Dari kuliner juga, dari busana, bagaimana misalnya dengan MC ya, tata cara yang betul bagaimana, biar tidak keliru mengucapkannya dan artinya juga beda. Dan kita harus menjaga, dan misalnya dengan bahasa Jawa yang benar begini, ada undang-undang ini kita harus kita pertahankan juga dan kita berikan pada anak-anak. Gitu ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan, tidak mudah menyalahkan. Kita dulu benar begini. Menarik ini kalau kita istilahnya tidak boleh menyalahkan dan juga membuat supaya anak-anak muda yang sekarang ini bisa tertarik dengan dunia adat tradisi ini.
Mungkin ini bisa lebih ini ke Mas Victor ya. Kira-kira menarik anak-anak muda atau misalnya mungkin generasi yang lebih lanjut untuk bisa mereka lebih mengenal Tosan Aji atau Paman Triwiji ini bagaimana Mas ini ya yang dilakukan? Yang pertama adalah menggunakan dunia anak muda sendiri. Anak muda sekarang itu lebih logis, kemudian lebih terstruktur pemikirannya. Berbeda dengan orang-orang tua dulu yang lebih filosofis biasanya. Jadi tentang Tosan Aji nanti yang kita paparkan adalah sesuatu yang bisa dinikmati mata dan umum. Salah satunya contohnya teknik tempa, penataan pamor dan filosofis. Teknik tempa dan penataan pamor seperti ini hanya ada di Indonesia, Pak. Jadi ini sebuah kebanggaan khusus bagi Indonesia bahwa teknik pamor itu tidak ada di tempat lain. Bahkan sampai mendapatkan piagam dari UNESCO bahwa Tosan Aji itu adalah Masterpiece of Heritage and Oral Heritage itu. Jadi yang pertama kita bagikan kebanggaan dulu kepada anak-anak muda, terutama teman-teman saya yang satu pantaran itu, bahwa kita punya hal yang bagus, yang keren, yang hampir tidak ada duanya di dunia itu, sehingga bisa bangga dan bisa mulai menyukai Tosan Aji. Kira-kira kalau menurut Pak Menteri Wiji, bagaimana tanggapan anak muda sekarang terhadap keris ini ya, atau Tosan Aji ini sendiri? Sekarang menurut kami cukup bagus, bisa dilihat beberapa paguyuban yang banyak paguyuban baru berdiri yang isinya adalah anak-anak muda, tidak hanya pemerhati budaya, ada yang dosen, ada yang mahasiswa, juga ada wirausahawan yang kemudian ikut menyukai Tosan Aji. Begitu ya, ya. Kira-kira kalau misalnya mereka itu kan mendapatkan ini ya, istilahnya lebih banyak kalau keris itu kan mungkin dari warisan begitu ya, atau tinggalan dari kakek neneknya atau orang tuanya. Sebetulnya untuk mengetahui apakah ini termasuk yang istilahnya keris pusoko atau tidak itu bagaimana caranya Mas untuk mengetahui? Itu ada caranya sendiri nanti Pak. Oh begitu. Agak panjang ya Pak. Yang pertama yang harus diketahui adalah bahwa keris itu apakah baru atau tidak dulu. Ya nanti seperti saya utarakan di awal bahwa teknologi pembuatannya nanti bisa dibedakan. Keris baru, keris lama seperti itu. Yang kedua dari juga sejarahnya. Apakah dari orang tua atau mungkin memahari dari teman dan sebagainya. Yang ketiga juga bisa dilihat dari kombinasinya. Jadi besi, baja, pamor seperti apa dan lain sebagainya itu bisa dilihat. Itu dipelajari di setiap paguyuban. Entah itu Pak Menteri Wiji atau juga banyak paguyuban lain, ada Mertikarta, Pak Fendi, ada Largangsir, ada di Jogja itu sudah ada hampir 12 paguyuban, Pak. Oh begitu ya. Dan luar banyak biasa. Anak mudanya yang sudah logis dan kritis sekarang. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian sobat budaya yang juga berada di daring, ini juga bisa langsung berinteraksi ya di kolom chat ya, yang nanti juga bisa langsung kita sampaikan untuk biar bisa dibaca di sini juga, langsung berhadapan dengan dengan para narasumber yang ada di sini. Ya, karena saya yakin ini pasti banyak ya yang istilahnya hal-hal yang bisa kita kulik atau banyak yang hal-hal yang masih sangat menarik yang terutama tentang adat budaya atau adat tradisi ini. Karena seperti kita tahu hampir semua yang berada di sini di ruangan ini di Dinas Budaya DIY ini luar biasa sekali ya, punya rasa yang tertarikan yang luar biasa untuk pelestarian adiluhung dari para nenek moyang kita ya. Sebelum saya pindah ke Pak Amir lagi, satu lagi Mas, sebetulnya pamor itu apa ya itu ya? Pamor itu hasil dari lipatan dan perbedaan logam. Jadi pamor itu adalah motif dibilah yang berwarna putih. Nah, kadang batikannya kayak kulit semangka, kayak sekar-sekaran itu pamor itu. Biasanya dibuat dari nikel ataupun dari meteorit. Iya. Dan itu dulu dibentuknya konon katanya itu pakai tangan saja itu ya Mas ya? Ada yang konon pakai tangan saja, ada yang juga pakai tempat besi. Oh begitu ya. Kalau untuk sesaji biasanya seperti pesetan tangan tuh ada. Ya, itu luar biasa ya berarti ya. Karena itu dikerjakan pada saat logamnya itu sangat panas kan itu ya, itu. Iya. Dan itu satu hal yang mungkin ini luar biasanya. Nah ini dari budaya kita. Yeah. Baik, Pak Amir, yang ini saya juga ada banyak ya yang namanya kalau misalnya kita melestarikan budaya Sadranan ya, budaya Demakam gitu. Itu kira-kira Bapak kagungan tantangan atau hal-hal yang
biasanya itu sering timbul di masyarakat, betul Pak? Ini Pak. Ya, di awal memang kami kebetulan aktivis Muhammadiyah, di mana sering Muhammadiyah itu kayak nggak begitu atau belum begitu nerima tentang apa itu sadran dan sebagainya. Namun di dalamnya kan ada kandungan yang istimewa seperti mendoakan baik itu yang masih hidup atau yang sudah tiada. Nah, padahal agama mengharuskan atau menuntun agar kita mendoakan leluhur. Namun katanya di dalam agama itu sudah meninggal ya sudah, artinya itulah amal yang terputus. Kemudian hanya 3 hal yang nanti menjadikan seseorang mendapatkan atau orang tua mendapatkan warisan pahala, ya ini karena anak yang soleh, ibadah atau amal jariah, kemudian anak yang soleh, kemudian dan yang lain. Kemudian kalau memang selama ini kami melihat beberapa aktivis Muhammadiyah belum begitu tertarik ke sana, namun demikian kami dengan bahasa umum masyarakat akhirnya mereka pun terlibat di dalam kegiatan bersama masyarakat, karena Muhammadiyah juga orangnya juga di dalam masyarakat juga aktif rata-rata, sehingga ikut di dalam kegiatan tersebut. Seperti yang kita lakukan tiap tahunnya itu, arah-arah itu seluruh lapisan masyarakat, baik yang masih anak, bahkan kemarin Gorgoto yang dari Kelakah itu malah sangat lembut anaknya, masih sangat kecil SD, itu dilibatkan biar semakin tahu lebih dini tentang bagaimana itu sadranan yang memang adat yang memang bagus untuk kita terus pertunjukkan di masyarakat, sehingga harapan kami nanti tidak hanya sampai di sini tapi kedepannya akan menjadi lebih dikenal di kalangan lebih luas. Itu yang kami rasakan. Ya, ini menarik Pak Amir ya, karena saya yakin memang mungkin banyak ya, mungkin ya bukan banyak, di beberapa tempat lah ada pertentangan ya, Nyon Sewu kalau saya boleh bilang ada pertentangan antara agama dengan budaya ya. Tetapi ini salah satu contoh yang luar biasa di Wat Galeh ya, bahwa justru malah seluruh masyarakat mendukung. Kalau kita tadi melihat videonya juga ada yang pakai kerudung, ada yang tidak pakai kerudung, semuanya jadi satu gitu ya. Itu kira-kira bagaimana caranya Bapak untuk bisa menyatukan masyarakat menikah? Nah, di dalam masyarakat ada kegiatan kesenian yang sifatnya religi, yakni seperti hadroh. Hampir dari 18 pedukuhan itu ada 11 hadroh di masing-masing pedukuhan, dan di dalam setiap kali kirap itu mereka terlibat, hampir semuanya terlibat. Bahkan ada satu kampung yang punya 2 kelompok, satu pedukuhan maksud kami, 2 kelompok yang akhirnya terlibat di dua-duanya itu, sehingga akhirnya dengan budaya tersebut dan kesenian yang religi ini menjadikan dia semakin mendekatkan. Begitu Pak. Itu yang kami rasakan. Ya. Pak, ini saya langsung bacakan pertanyaan ya, ini dari daring ya. Ini dari Mbak Juliana ya, ini ya. Bagaimana pelaksanaan tradisi-tradisi yang ada di Jogja selama masa pandemi? Apakah dilakukan secara virtual atau live YouTube atau dilakukan secara tertutup, Pak? Ini mungkin bisa dijawab Pak Amir di sini. Sebelum Bapak Amir jawab, ini juga saya di sini ditulis untuk memanggake peserta yang rawuh di sini untuk monggo dipun unjuk, dipun dahar yang ada di ruangan. Monggo silahkan. Ini dari tadi sudah didep nih. Kalau yang di daring, monggo silahkan bisa menyiapkan kopi atau minumannya sendiri di rumah masing-masing. Kalau yang di sini, monggo Bapak Ibu yang sudah ada di hadapan, monggo dipun rahapi. Terima kasih. Mohon maaf ya karena tadi belum dipersilakan panitia. Ya, baik Bapak Amir, monggo tadi pertanyaannya ini. Jadi kami di dalam pandemi, kami juga melaksanakan kegiatan tersebut. Namun kita batasi atau kita ukur dalam arti ruangan itu kira-kira mampu berapa, kemudian kita atur agar kira-kira separuh dari kapasitas yang ada. Ke depan insya Allah di tanggal di tahun ini sadran kita lakukan di tanggal 4 April Pak. Jika berkenan monggo nanti bisa rawuh tidak langsung di tanggal 4 April. 4 April silahkan nanti di Pendopo Wat Galeh silahkan bareng-bareng bersama kami. Ini sudah tapi tetap dengan protokol kesehatan ya Pak. Betul. Protokol tetap terjamin, kita amankan. Karena di sana juga kami biasanya menghadirkan Pak Satgas yang selalu mengamati
atau untuk melelek-elek jika lupa dan sebagainya. Karena kami bahkan di Wetgales sendiri ini karena pandemi ya bagaimana caranya kita upayakan agar tetap itu terjadi, jangan sampai tidak dilaksanakan. Karena juga ahli waris juga rata-rata menghendaki itu harus dilaksanakan, Pak. Sehingga bagaimana ini tetap berlangsung namun juga aman atau nyaman bagi semua pihak. Saya kira demikian. Ya. Baik, saya sapa lagi satu pertanyaan ini ya dari Pak Joni Trisulasmono. Ya, izin bertanya, apabila kami yang berada jauh dari pusat kebudayaan, jauh ini di mana ya ini ya? Ini yang belum tahu ini. Ingin belajar dari sumber yang masih murni, bagaimana tipsnya? Ya, mungkin ini Pak Bambang ini yang bisa menjawabnya. Kira-kira kalau beliau pengen belajar itu bagaimana caranya? Tapi jauh gitu. Ya, lewat virtual atau telepon atau WA, dan misalnya akan datang juga kita sudah punya sanggar sendiri ya. Lebih dulu untuk mencakup semua. Dan ini kalau ingin belajar tidak hanya sekali, harus berkesinambungan. Sambil pengetahuan kita harus dapat terjun juga ke masyarakat gitu. Jadi biar aplikasinya bagaimana gitu. Ini seperti yang saya contohkan ini salah satu upaya. Saya menggunakan ini salah satu jadi mengajak teman-teman atau anak-anak generasi muda jangan malu menggunakan atributnya sendiri sendiri. Maka dari itu yang saya prihatinkan juga, kenapa ya generasi sekarang kok malah justru jauh-jauhnya kipo-kipo terhadap kebudayaan sendiri, malah ngerangkul kebudayaan lain yang belum tentu sesuai dengan kepribadian. Itu monggo naik badhe rawuh ni lumantar WA napa saged wonten nomor teleponipun. Ya, berarti bisa juga ya karena sekarang ini juga model daring, jadi Mas Joni Trisulasmono ini juga bisa belajar melalui ini juga ya, karena kita bisa mengetahui langsung ini ya dengan metode seperti ini. Baik, kemudian ini ada Mbak Ika Cahyaning Tias Priharjanto ya. Mungkin ini untuk Pak Menteri Wiji ya. Apa indikasi penting suatu ritual itu dianggap sudah lengkap dan sesuai dengan tradisi kita di Jawa, baik ritual maupun baik ritual di dalam Jamasan Tosan Aji. Jadi maksudnya indikasinya apakah ritual itu dianggap sudah lengkap itu bagaimana Mas gitu ya? Oke, nanti setiap daerah mungkin berbeda Pak. Jadi, kalau kami karena merujuk Keraton Jogja sudah ada langkah-langkahnya dan kriterianya. Yang pertama sesajinya itu apa saja, yang kedua caranya apa saja. Jadi sudah ada panduannya. Begitu ya. Tinggal nanti merujuk kemana, apakah Jogja, ke Solo atau kemudian daerah masing-masing itu nanti bisa dipergunakan. Ya. Apakah memang mungkin ini ada satu pertanyaan yang menggelitik ya. Kadang sering kita selalu tahu pusaka itu cocok atau tidak gitu ya. Kemudian juga kok saya nyimpen keris itu kok sok sering bergerak sendiri atau bikin keributan gitu di kamar. Kalau menurut Pak Menteri Wiji itu gimana kalau seperti itu Mas? Ada beberapa hal Pak, tidak selalu keris. Jadi masalah keris sendiri itu sudah pernah diteliti oleh Bapak Insinyur Harun Binang di Batan, bahwa setiap besi itu punya getaran tersendiri. Jadi keris kan campuran dari berbagai macam besi. Nah, kalau getaran itu cocok dengan dirinya sendiri, maka akan baik-baik saja. Seperti halnya jam, cincin. Kalau nggak cocok kan bikin linu, Pak. Jadi kalau besi getarannya kadang kalau nggak cocok kadang bikin kemrekes, agak gelisah. Tapi tidak selalu berasal dari keris. Bisa juga karena kondisi hawa udaranya, bisa kalau Cina tuh feng shui rumahnya gitu ya, bermacam-macam. Jadi tidak selalu harus itu berasal dari keris itu. Oke. Baik, terima kasih Mas. Ini sekarang kami akan menyapa dulu yang ada di ruangan ya, ada di ruangan di Ruang Bima Dinas Kebudayaan DIY. Jadi Bapak Ibu sekalian, sobat budaya yang menyaksikan secara daring, di ruangan ini kami juga bersama dengan para penerima anugerah budaya yang meskipun bukan jadi narasumber tetapi ikut serta di ruangan pada siang hari ini. Jadi saya mengaturkan sugeng rawuh untuk Bapak Dr. Andes Haryadi. Ingkang pundi? Pak Dr. Andes Haryadi. Kemudian Pak Noto Sukamto. Kemudian Ibu Sutilah Suharjo Prawiro Wiloko.
Oh, itu Ibu yang wakili, ya. Terima kasih juga. Kemudian juga pemangku upacara adat Gubuk Gede. Ya, matur nuwun Bapak ngrawuh ya. Kemudian juga Trah Singolodro. Ibu ya, matur nuwun sugeng rawuh Ibu ya, sudah wakili nggih. Baik, ini yang sudah di-WA-kan ke saya ya. Ini mungkin ada yang di sini saya pengen tahu, ini mungkin yang paling jauh Mas ya, yang pemangku upacara adat Gubuk Gede, Bapak. Mic-nya mungkin bisa diberikan, Mbak ya. Kita mungkin bisa berkenalan karena Gubuk Gede ini dari Ngalang, Pak ya. Ya, monggo Bapak. Dari mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang Gubuk Gede menika menapa ininya apa upacara adatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore kepada Bapak Ibu narasumber yang kami hormati. Perkenalkanlah, nama saya Kunto Wibowo. Ini dari pemangku adat Rasulan Gubuk Gede yang berasal dari Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Secara singkat, bahwa Rasulan Gubuk Gede ini adalah merupakan warisan adat dari para pendahulu di wilayah Kalurahan Ngalang. Di awal ini merupakan salah satu kesenian ataupun budaya yang dilaksanakan oleh para leluhur kami terdahulu. Belum ada kesenian yang ada saat itu, kecuali hanya salah satunya adalah ledean. Nah, lede itu seperti tayub ya Pak? Tayuban ya, tayuban. Ya. Nah, pada saat itu Simbah Eyang Meles yang merupakan tokoh masyarakat pada kurang lebih tahun 600-an Pak itu, setelah lengsernya Kerajaan Majapahit, penjajahan Prabu Brawijaya kepareng ngawontenaken sesingidan atau bertapa di wilayah Kalurahan Ngalang agar tidak dijumpai oleh anaknya yang bernama Raden Patah. Ini ceritanya. Ada pendereknya yang bernama Sabdo Palon atau Nayo Ginggong itu dulu, dan berubah agar supaya tidak diketahui oleh para prajurit dari Majapahit, agar berubah nama Eyang Meles. Singkat cerita, beliau sudah berumah tangga di sana, menjadi tokoh masyarakat. Suatu ketika beliau itu suka dengan adanya tayuban, yang satu-satunya kesenian yang ada pada saat itu. Setiap panen mengadakan tayuban. Karena sudah lama ditunggu oleh para cucu-cucu dan para pekerja pembantunya, tiba saatnya untuk tayuban kok tidak tayuban. Maka oleh anak cucu dan para pembantunya mengadakan musyawarah untuk mengadakan tayuban sendiri, menanggap ledek sendiri. Dari hal itulah maka terjadilah satu kegiatan musyawarah oleh seluruh anak cucu dari Simbah Meles. Ketika itulah awal mula terjadinya musyawarah demokrasi di daerah kami. Alhasil dilaksanakan tayuban oleh warga kami yang terdahulu anak cucunya, dengan biaya, dengan segala sesuatunya yang dulunya oleh Simbah Meles, tapi itu dilaksanakan anak cucunya. Nah, dari awal itulah maka terjadilah tayuban yang dilaksanakan oleh anak cucunya. Sehingga setelah itu masyarakat tidak lagi mengandalkan Simbah Meles, tetapi oleh masyarakat seluruhnya. Dari awal itulah maka dilaksanakan yang disebut dengan rasulan. Kata rasul di wilayah kami adalah merupakan kata Jarwo dosok napa nggih? Rasul itu adalah artinya berase wis masul. Artinya tanam padi sudah panen dan disimpan dalam wadah namanya gedong peteng ataupun gerobok. Setelah itu maka kita mengadakan tasakuran. Itu. Jadi itu setelah pas pesta setelah panen gitu ya. Dan kalau Rasulan Gubuk Gede ini diselenggarakan setiap apa Pak ya? Untuk Rasulan Gubuk Gede dilaksanakan setiap ada satu hari ya. Satu hari yang dulu di Sengker, yaitu
hari Senin Pahing. Senin Pahing, bulan? Bulannya ini hanya setelah panen marengan. Setelah panen. Sehingga tidak harus menentukan bulan, tapi setelah panen marengan. Oke. Terima kasih Pak J. Matur nuwun. Semoga sukses untuk yang rasulan Gubuk Gede yang selanjutnya yang akan datang. Moga-moga setelah pandemi bisa ramai lagi. Ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Dan ini sekarang saya akan sapa yang juga jauh juga. Ini dari Pak Noto Sukamto dari Petir Gunung Kidul ya. Petir Rongkop ya. Petir Rongkop ya. Beliau Bapak dari Petir Rongkop ya. Bisa diasto mic-nya ya. Bapak ini bisa sedikit cerita Pak tentang acaranya juga rasulan juga Pak ini di Rongkop Petir ini. Mungkin banyak bisa bantu. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati. Keparenga kula matur bilih wontenipun rasulan Petir. Kanthi saestunipun babagan wontenipun rasul Petir menika mengeti adekipun dusun Petir rikala dinten Senin Pahing. Namung anggenipun nglampahi menika sakbibaripun panen pantun wancinipun sampun ketiga mekaten kirang langkungipun wulan 7, wulan 8 ngantos dumugi wulan 9. Namung kemawon sampun ngantos nrajang wulan Jawi nggih menika wontenipun wulan Sura kaliyan wulan Siam. Ingkang mangke cocok wonten dintenipun Senin Pahing, sak sampunipun Senin Pahing rasul dinten Kemis kliwonipun menika dipun lajengaken wontenipun sadranan inggih menika nguri-uri pepunden Kyai Jubeh Nyai Jubeh ingkang dipun panggihaken dening panjenenganipun Kyai Kentrung nalika awis toya wancinipun rendeng rak mekaten. Lah sak sampunipun menika ing nggo sapriki taksih dipun lestantunaken wontenipun rasul lan wontenipun sadranan Kyai Jubeh Nyai Jubeh. Menawi kula aturaken mangke gedhabiah kathah. Nggih, Pak, nggih. Mangke dados sedalu, nggih. Menika cekap semanten kemawon anggen kula matur kathah kekrentuan kathah kelepatan mboten sanes nyuwun pangapunten kanthi saageng-agengipun wekdal kula kunduraken kanthi raos matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Bapak. Nyuwun sewu tapi saya mau nyuwun preses tunggal malih Bapak. Menika rasulan menika setiap dipun adakan menika sami rawuh ingkang saking monco mboten Pak? Napa ingkang sedulur-sedulur Gunung Kidul ingkang misalipun wonten Jakarta utawi wontenan sami kondur mboten Pak menawi pas acara rasul menika? Yen menika mekaten Pak. Nggih. Dados menawi rasulan Petir menika mboten kok menika ulem-ulem cara jawinipun mboten. Dene menawi mangertos mireng kabar menika ingkang wonten Jakarta wonten ingkang wonten Jogja mriki menika sami mantuk mboten menapa-menapa. Sing penting rasul Petir menika tigang pedukuhan Petir ABC. Menika dipun persatokaken yen sampun manggih dinten lan wulanipun menika dipun lampahi wontenipun rasul rak mekaten Pak. Nggih. Mbok menawi mekaten kawula matur wekdal kula kunduraken matur nuwun. Matur nuwun sangat Bapak. Nggih. Terima kasih sekali menika yang dari rasulan dari Petir Rongkop Gunung Kidul. Kalau pada yang belum tahu itu silahkan dibuka Google Maps-nya ya, itu cukup jauh dari sini ya Pak, itu sekitar 80 kilonan dari sini ya. Jadi memang sangat jauh dari sini. Baik, ini saya akan sapa lagi sebelum nanti kita mungkin buka kesempatan untuk langsung ya. Langsung mohon maaf kalau mungkin tadi pemirsa kita memang dari seluruh Nusantara ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kalau tadi terpaksa belum ada teksnya ya karena tadi Bapak ngagem basa Jawi, tapi tidak masalah. Saya yakin semua pasti sudah paham apa yang beliau utarakan ya. Karena ini semua tentunya kalau yang namanya upacara adat tradisi, rasulan dan sebagainya itu semuanya adalah mendoakan kebajikan juga memanjatkan doa kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa ya. Seperti itu. Baik. Di sini saya akan bacakan pertanyaan dari Hudi Wahyu.
izin bertanya, apakah perjuangan Pangeran Purboyo sudah dibuat biografi atau kisahnya? Sama juga ini pertanyaannya dari Monika Udimastuti, apakah upacara ini didokumenter sebagai media rekam kebudayaan dan ada di mana gitu Pak? Monggo Pak. Jadi setiap kali event itu ada, ini ada teman kami yang mendokumentkan. Jadi kami memang sengaja membuat dokumen agar bisa dari generasi ke generasi, tahun ke tahun ada dokumen yang bisa kita simak. Di kemarin ada salah satu dosen yang kebetulan lenggah di tempat kami di Sendang Tirto juga mengabadikan itu. Jadi ada untuk dokumen yang kita miliki. Demikian juga yang di desa pun juga kami punya. Sehingga kami selalu mengerahkan Karang Taruna atau kaum muda untuk bisa mendokumenkan tentang yang kita lakukan dari tahun ke tahunnya itu. Demikian Pak. Itu ya Pak. Terima kasih Pak. Kira-kira apakah nanti dokumentasinya itu bisa untuk lebih mempopulerkan ya istilahnya ya. Baik, ini juga kemarin kalau saya lihat di Nyun Sewu, kita lihat di YouTube itu ada juga yang menarik tentang Wat Galeh itu ya. Katanya di atas makam itu tidak boleh dilewati pesawat Pak. Itu bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Jadi ini ada yang menyampaikan atau mengatakan itu mitos, entah percaya tidak, namun yang ada, yang terjadi itulah yang ada. Seperti yang kemarin beberapa kali terjadi, itu seperti pesawat jatuh dan sebagainya. Inilah kejadian yang kita lihat. Namun apakah itu karena pengaruh itu juga saya tidak tahu. Yang jelas inilah kalau dibilang tidak masuk akal nyata itu yang terjadi. Ya, itu yang kita lakukan. Cuman kemarin ada dari salah satu seseorang yang mungkin mencoba ya. Mencoba dengan pesawat drone-nya, namun juga tidak terjadi apa-apa. Itu sehingga menjadikan apakah benar tidak, kemudian katanya ada kandungan magnet yang kemudian apakah itu betul. Namun yang jelas anak ini mitos, boleh percaya boleh tidak, tapi itu yang terjadi. Makanya kami 2 kali terjadi pesawat tempur pernah yang jatuh di sebelah timur Telogowono itu Pak, itu ada kemarin juga. Bahkan begitu ada atraksi, sering orang atau masyarakat langsung keluar rumah Pak, melihat dari rumahnya masing-masing, dari halaman masing-masing. Nah, akhirnya nggak lama kemudian ternyata benar yang terjadi, itu di Telogowono jatuhnya. Bahkan saya di saat saya SMP Pak, SMP saya melihat nggak lama kemudian ya pesawat seperti itu jatuh juga. Nah, ini termasuk yang glider, yang pesawat tidak bermesin, itu pun pernah, bahkan jatuhnya di dekat rumah. Tadi kira-kira hanya 100 meter dari rumah kami. Itu yang terjadi. Makanya entah ini percaya tidak, ini yang mitos yang kami lakukan. Sehingga kami juga berharap hari ini masyarakat boleh percaya, boleh tidak akan hal itu adanya. Demikian Pak. Ya, sebaiknya pokoknya memang tetap dihindari gitu ya. Dan mungkin kalau mungkin lebih baik begitu. Sobat budaya ada yang suka main drone atau apa, jangan di situ gitu ya. Boleh. Ngomong-ngomong itu main drone juga tidak boleh kalau di keraton ataupun di Pakualaman juga tidak diperkenankan. Baik, kalau misalnya tadi tentang hal-hal yang seperti ini ya, Mas Victor ya. Tadi mungkin nyambung ya ini ya. Jadi seringan kita istilahnya kalau pusaka atau keris itu ya harus dikasih menyan atau dikasih bunga-bunga atau saji atau apa kayak gitu. Itu padahal kalau Nyun Sewu ya, mungkin kalau seperti percayaannya Pak Amir bahwa kita kalau di agama itu kan tidak boleh melakukan hal-hal yang ritual yang di luar tuntunan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Victor bagaimana kalau seperti itu? Keris kok juga wajib dikasih menyan atau keris bunga gitu, gimana menurut panjenengan? Sebenarnya wajib sih tidak Pak. Ya. Itu bukan masing-masing. Cuma masyarakat kita, seluruh kita bila menyukai sesuatu mesti dikasih bunga. Entah itu makam dikasih bunga, entah itu nanti suka dengan foto bapak ibunya dikalungi bunga. Yang pertama itu, yang kedua bunga itu juga menetralisir hal-hal yang tidak baik. Misalnya
Keris kan sudah berumur lama, tidak hanya keris sebenarnya, keris, rumah, meja, lemari itu biasanya merekam kejadian yang ada di sekitarnya. Kados nek rumah sebagai bunuh diri, ya. Percaya nggak percaya agak angker karena itu merekam kejadian sebenarnya. Nah, salah satunya untuk menetralisir itu adalah dengan memberikan bunga. Bunga itu memberikan efek psikologis juga efek yang psikis yang baik untuk kehidupan kita. Termasuk pusaka tadi. Biasanya karena kita menghargai pusaka itu adalah warsa dari leluhur, maka kita kasih bunga. Kemenyan pun, kemudian buhur dan lain-lain juga sudah dipraktikkan di banyak negara dan banyak agama. Bahkan Ka'bah pun selalu menggunakan buhur. Vatikan itu juga sama menggunakan semacam Kalimantan itu garu ya. Yang pertama untuk pengharum ruangan, yang kedua biasanya juga bisa mematikan bakteri. Gitu. Jadi beberapa virus-virus itu kadang bisa mati menggunakan asap-asap aromaterapi tadi itu. Kalau sekarang sebutnya aromaterapi ya. Jadi memang ini ya Bapak, yang pemirsa yang ada di Sobat Budaya yang ada di Zoom, ini bukan masalah angker atau bunga itu kayak menjadi makanannya demit itu bukan ya, tapi memang itu untuk menetralisir hal-hal yang negatif ya. Dan itu adalah kearifan Nusantara yang sebetulnya sudah dari dahulu kala begitu ya. Jadi dimanapun menyatakan cinta dengan bunga itu di Italia gitu dengan bunga Pak. Jadi bukan untuk hal-hal yang sifatnya mistis itu bukan ya, tapi lebih ke kearifan begitu ya, seperti itu. Baik, ini sekarang kita ada yang mau langsung menyapa ini ya, ke di Zoom ini ada yang mau langsung berbicara, Mas Joni Tri. Saya persilakan Mas Joni Tri. Ini mana ini yang mau bicara dengan Pak Bambang, Mas Victor atau dengan Pak Amir? Silakan Pak Joni Tri. Dari mana panjenengan? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Tri Sulasmono. Tadi pertanyaan tertulisnya sudah disampaikan. Saya dari Luwuk Timur Pak, di Sulawesi Selatan. Tepatnya di Desa Wonorejo Timur. Dan sedikit informasi, desa saya ini adalah desa kolonisasi tahun 1938 menurut cerita dari orang tua. Dan beberapa bulan yang lalu sempat mengunjungi salah satu tokoh kami di sini. Dan beliau menceritakan ternyata asal usulnya orang Jawa di sini itu banyak dari orang Jogja. Nah, waktu itu saya tertarik dan ingin berniat untuk kembali bertanya-tanya begitu, tapi keburu beliau dipanggil Gusti Allah. Jadi narasumbernya sudah hilang. Makanya tadi bertanya, kalau kami yang jauh dari pusat peradaban ini, dari kebudayaan ini, terus gimana nih cari narasumber yang sesuai gitu, supaya apa yang kami pelajari itu memang sudah yang sesungguhnya. Itu Pak tadi latar belakangnya. Nah terus gini Pak, sebelumnya mohon maaf ini terlalu senang saya, Bapak narasumber yang saya hormati, salam kenal semuanya, khususnya Mas Victor. Belum pernah ketemu langsung, tapi kalau di Facebook sudah sering ngobrol-ngobrol saya dengan beliau, diskusi tentang keris. Yang menarik tentang keris itu awalnya saya sangat antipati karena selalu menganggap keris itu barang musyrik, barang haram gitu. Tapi setelah diskusi dengan beliau jadi jatuh cinta. Sekarang sudah punya keris 2 warisan dari Mbah Buyut katanya gitu ya. Ya, dan terus tahu tentang ilmu-ilmu di balik keris itu sendiri yang notabene juga salah satu bentuk budaya kita. Lah gini Pak, pertanyaannya saya gini. Kalau tadi kan keris ya setidaknya ada sudah teman belajar gitu ya, ada narasumber yang cocok. Nah, kalau untuk budaya yang lainnya itu Pak, seperti manten, kemudian panggih dan seterusnya itu gimana ya caranya supaya kita tuh dapat ilmu yang sesungguhnya. Nggak apa-apa Pak, putranya itu diajak di depan, jadi malah biar bisa kelihatan ini. Ini nggak menakutkan kok Pak ini Pak, ya. Nah, ada. Namanya siapa Dek? Dadah, namanya siapa Dek? Itu putranya Pak Joni ya. Itu malah ke-mute itu, ke-pecet itu barangkali sama putra nih. Sudah, oke. Itu
Ya. Oke, ya. Baik, terima kasih sekali pertanyaannya Pak Joni, ini dan juga komentarnya luar biasa sekali. Ini dari Wonorejo, Luwu Timur. Nah, ini aja namanya saja sudah menarik toh ini ya, daerah di Luwu Timur. Tadi saya sudah cek ini di kabupaten di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ada namanya Wonorejo. Berarti memang didirikan oleh orang, barangkali memang orang Jawa ke sana ini barangkali itu. Baik, dan ini katanya sudah kenal dengan Mas Victor juga ya. Tapi beliau pengen tahu juga tentang ada tradisi lah. Mungkin nanti malah bisa berhubungan dengan Pak Bambang ini. Monggo Bapak. Terus bisa dijawab, silakan. Ya, pertama kali Mas, terima kasih. Yang penting di sini kan kita harus memahami dulu ya adat istiadat mana yang akan digunakan. Karena satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Misalnya dari Sanggan dan Nompo Pengantin dan segala berbeda. Walaupun Semarang ya, Semarang, Jogja, Solo itu berbeda. Tapi tidak begitu pokok. Yang utama itu bagaimana cara kita menyikapi itu. Untuk belajar tapi dapat lewat telepon, dapat lewat Facebook juga ada lewat Facebook. Ya. Kalau mau berhubungan dengan Lembaga Kebudayaan Jawa Sekar Pangatikan ada Facebooknya itu juga ada. Ya. Monggo kalau kita mau belajar tentang adat istiadat temanten, lahiran, kematian, itu dapat lewat Facebook. Akhirnya itu Mas ya. Gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa selain dengan Pak Victor, Mas Victor juga dengan Pak Bambang, nanti Mas Jonitri juga bisa langsung belajar di situ ya. Kan ini sangat menarik karena apa? Karena beliau ini dari Sulawesi Selatan ya. Jadi tapi di sana kelihatannya memang mungkin didirikan oleh orang-orang Jawa yang mungkin dulu pergi ke sana ya itu ya. Itu kita tidak tahu apakah itu dari zaman Belanda dulu atau kemudian bisa menjadi punya sejarah di sana. Dan saya kira ini memang ikatan yang batin yang sangat kuat karena biar bagaimanapun kita tidak ada yang namanya katakanlah di sini orang Jawa, di sana kita semuanya satu Nusantara ini Bhinneka Tunggal Ika Indonesia ya Pak ya. Dan walaupun kita di sini sekarang kita ada di acara Anugerah Budaya untuk pelestarian terutama mungkin budaya Jawa, tetapi memang kita tujuannya sama-sama untuk Indonesia ya, untuk bagaimana kita nguri-nguri adiluhung ini budayaan yang adiluhung untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Baik, ini saya kira nanti sebentar lagi mungkin kita banyak sudah sampai di penghujung acara, tetapi ternyata ini tadi masih bisa lebih panjang katanya sampai 15 ya. Jadi tadi saya kira sampai jam 3, tapi ternyata ini masih bisa diperpanjang sampai jam 3:15 Bapak. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian yang ada di daring, di Zoom, kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung lagi, kita persilahkan. Juga kalau misalnya mungkin ada yang mau bertanya dengan narasumber lain yang ada di ruangan, juga dipersilahkan ya, karena di sini kita tidak hanya narasumber yang ada di depan, tetapi juga yang berada di ruangan. Yang tadi videonya Bapak Ibu sekalian di daring tadi juga sudah menyaksikan yang tadi yang ada di dari terah yang ada dari Kulon Progo, kemudian yang pelestarian upacara adat, kemudian juga ada kelompok untuk yang budaya tradisi dan ada tradisi. Baik, ini saya akan ada kembali lagi ya. Pametri Wiji ini adalah sebagai sebuah komunitas pelestari keris ini kan sebetulnya sudah sangat lama berkiprah. Bahkan sekarang ini lahir beberapa komunitas lain yang istilahnya punya kelompok sendiri-sendiri gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Mas Victor terhadap berbagai macam komunitas lain yang juga berkembang di Indonesia? Dari Pametri Wiji sendiri, saya pribadi juga kami sangat bangga, Pak. Semakin banyak organisasi, semakin banyak mitra. Pametri Wiji itu terbatas sekali, Pak. Hanya 4 atau 5 orang yang aktif, selebihnya adalah penggemar berkumpul. Jadi dengan banyaknya mitra, semakin luas area yang bisa kita cakup. Harapannya dengan banyak mitra, dengan semakin luas tangan, semakin lebar tangan akan membuat Tosanaji kembali membumi di Nusantara ini, sehingga bisa dinikmati oleh setiap orang dan juga bisa dihayati oleh semua orang. Agar
dalam situasi global kayak gini yang informasi jauh, kemudian dari mana-mana, tren dari mana-mana, kita tidak lupa dengan diri kita sendiri, bahwa bangsa Indonesia itu punya jati diri tersendiri. Ya, dan itu tadi memang hal yang cukup menarik ya, bahwa hal-hal yang mungkin selama ini tuh menjadi mitos di masyarakat, atau yang mengatakan kaitannya keris dengan musyrik tadi dibilang sendiri oleh Pak Joni tadi ya, itu juga kaitannya mungkin dengan katakanlah ini seperti kalau tadi hubungannya antara bunga itu dengan setan gitu seperti, atau demit itu. Kalau misalnya di masyarakat masih banyak yang punya pemikiran seperti itu, bagaimana Pak Amir kira-kira tanggapan panjenengan? Kalau misalnya di tempat lain atau itu mungkin pemirsa yang ada di daring juga mungkin tempatnya masih ada sok yang istilahnya mempertentangkan hal tersebut begitu. Kalau kami rasakan terutama di Wodgale atau di Merbah, dengan sekarang sudah mulai melibatkan banyak pihak termasuk kalangan muda, sehingga mampu menjelaskan lebih gamblang tentang bagaimana itu terjadi. Sehingga malah sebenarnya yang kami ingin rasakan itu sebenarnya luasan untuk pengembangan Pak yang kami inginkan. Jadi pengembangan yang untuk sadran ini sudah nggak mampu lagi Pak yang kami rasakan. Jadi yang jane ini sudah jadi bahan perbincangan kami Pak. Bagaimana agar sadranan atau upacara yang ada seperti itu bisa menampung lebih banyak lagi. Karena kami sebenarnya punya area yang cukup luas untuk pengembangan itu. Ada sekitar sisi timur yang selatan itu ada 6.000, yang sisi utara ada 4.000. Nah, mungkin gambaran kami bersama teman mungkin ada seperti wisata atau taman parkir. Di luarnya nanti ada pertunjukan dan sebagainya, kuliner tumbuh dan sebagainya. Ini yang sebenarnya kami inginkan Pak sebenarnya. Sehingga masyarakat lebih luas lagi bisa terlibat, bahkan langsung berinteraksi di dalam kegiatan tersebut. Yang kami inginkan. Kemarin kami diskusi itu sebenarnya karena selama ini milik AORI, bagaimana bisa kemitraan itu kerjasama atau sewa atau sehingga nanti luasan yang sedemikian luas nanti kurang lebih 1 hektar Pak di depan. Kalau kita bisa lakukan untuk sewa beli kemitraan atau bagaimana kerjasama itu, sehingga kami akan bisa tampung banyak kegiatan dari berbagai kesenian yang ada, termasuk peserta selama ini kami hanya sebatas 18 perdukuhan. Padahal desa yang lain di wilayah kami juga kepingin terlibat langsung, namun karena keterbatasan tempat sehingga kami nggak bisa lagi untuk menampung mereka. Bahkan kelompok-kelompok sadranan, kelompok prajurit yang dari Kali, yang dari Tegal juga ada 2. Mereka jadi kepingin sekali terlibat dalam kegiatan tersebut. Namun karena situasi tempat yang tidak memungkinkan sehingga menjadikan kami nggak bisa memperluas lagi ke arah yang lain. Hanya ke depan, hanya kami inginkan bagaimana kalau hal itu nanti bisa diwujudkan. Itu siapa yang kami inginkan. Ya, mungkin nanti biar itu menjadi tujuan dari pelestarian adat budaya Wodgale ini malah justru menjadi daya tarik wisata, destinasi yang menjadi destinasi wisata yang menarik begitu ya. Betul, harapan kami. Ya. Terima kasih Pak J. Ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita memang sudah hampir sampai di penghujung acara. Ini kita akan istilahnya nyuwun closing statement ya dari masing-masing narasumber kita yang ada di depan ini, terutama untuk harapan pemajuan pelestarian adat budaya di DIY. Ini seperti apa? Terus juga di sini karena Bapak sebagai penerima anugerah budaya, kontribusi apalagi yang ingin terus Bapak lakukan untuk memajukan kebudayaan di DIY? Monggo Pak Bambang dulu, silakan. Pertama kali perhatian penuh ya dari pemerintah itu yang paling penting yang penuh. Dan memberi pemahaman dan mengumpulkan antara tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh budaya agar bersatu, satu pendapat dan kesatuan supaya tidak terjadi lagi gesekan
Ya, pertama kali itu. Dan kedua kita harus sabar juga, sabar menyampaikan sesuatu tapi dengan ikhlas. Sabar, yang penting sabar dan telaten. Dan itu berkesinambungan, tidak hanya saat ini saja. Misalnya ada workshop itu sudah selesai lagi, tapi terus ada kesinambungan. Dan dapat diujikan bagaimana hasil kita kemarin itu. Jadi kita tunjukkan juga. Jadi dia misalnya yang kita beri pelajaran, kita beri pemahaman, itu dapat menyampaikan juga hasil dari mereka. Nah itu yang penting itu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Monggo sekarang dari Pak Menteri Wiji, kira-kira apa yang selanjutnya dari Pak Menteri Wiji lakukan? Yang pertama, kami harapkan bahwa kami bisa semakin maju lagi dan semakin bisa menjangkau lingkup yang luas tentang pengelolaan tosanasi bagi masyarakat. Khususnya Keris Jogja, kami masih berusaha dan terus berusaha pertama mendokumentasikan pergerakan keris gaya Jogja sendiri. Yang kedua adalah mengembangkan dan mulai membuka apa itu keris Jogja sehingga besok bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Begitu ya. Terima kasih dari Pak Menteri Wiji. Kemudian sekarang dari Pak Amir dari Wotgaleh. Kira-kira apa yang untuk kemajuan kebudayaan? Monggo silakan. Jadi harapan kami upacara adat seperti ini terus dilestarikan terutama di generasi-generasi yang akan datang, sehingga nanti ini bisa bahkan dikembangkan, bukan hanya pada diteruskan tapi dikembangkan ke arah inovasi yang lebih menarik lagi. Ini harapan kami. Itu saja Pak. Gitu ya. Terima kasih kalau begitu Pak Amir, Pak Victor, Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi acara pada sore hari ini kita sudah sampai di akhir acara di Anugerah Budaya di Adat dan Tradisi. Di sini kami moderator Doni Surya Megananda, ya mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan ya di dalam kami membawakan acara diskusi dan sarasehan kita pada siang sampai sore hari ini. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, mohon maaf jika kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kita tentu saja berharap agar adat dan budaya tradisi kita yang ada di keistimewaan Yogyakarta ini justru akan semakin moncer, akan semakin menjulang ya, akan semakin lebih baik lagi di masa yang akan datang dan juga bisa mendatangkan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Tentu itu harapan kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian acara pada sore hari ini, dan sekali lagi sebelum saya tutup, saya juga akan selalu ingatkan pada Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sekarang sudah sampai di tahap vaksinasi, tetapi kita tetap jaga protokol kesehatan. Kita juga tetap selalu ingat 5M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, sekali lagi kami Doni Surya Megananda di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, juga kepada peserta Zoom yang aktif berinteraksi pada siang sampai sore hari ini, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan sekali lagi kami mohon maaf, dan wabillahi taufik wal hidayah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.